Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hikmah Kalam ID. Pernah gak sih kamu merasa capek padahal gak ngapa-ngapain? Bisa jadi otakmu lagi maraton karena overthinking. Dalam psikologi ini disebut ruminasi. Saat pikiranmu terjebak memutar ulang kesalahan masa lalu atau mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, kalau ini terus terjadi, dampaknya gak main-main sobat. Kamu jadi sulit fokus, susah tidur, dan energi mentalmu terkuras habis. Secara psikologi, solusinya adalah grounding, kembali ke masa kini dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan hari ini. Sedangkan menurut Islam, overthinking sering berakar dari bisikan ragu atau rasa takut yang berlebihan. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 139, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah merasa lemah atau malas dan putus asa. Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata, seandainya aku tidak melakukan begini, tentu akan jadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, qadarullah, ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat, karena sesungguhnya kata seandainya itu membuka pintu bagi perbuatan syaitan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghilangkan overthinking? Mari kita bahas bersama-sama. Mengatasi overthinking itu bukan hal yang mudah. Kita harus melatih diri kita dan juga mental kita. Tapi masa iya kita mau mempertahankan sikap dan pemikiran overthinking itu dalam diri kita? Padahal kalau overthinking terus ada dalam diri kita, itu dampaknya bukan main-main. Dampak dari overthinking itu gak main-main buat fisik dan mental kita. Hal ini dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang nantinya akan meningkatkan risiko terkena gangguan kesehatan fisik dan mental seperti penyakit jantung, obesitas, kecemasan, dan yang paling umum adalah depresi. Bahaya banget kan? Jadi hal apa yang harus kita lakukan ataupun solusinya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus selalu berzikir kepada Allah. Contohnya dengan berzikir kepada Allah dengan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya cukuplah Allah sebagai pertolongan dan sebaik-baiknya pelindung. Yang selanjutnya, yang kedua, jaga sholat tepat waktu dan khusyuk. Ini adalah me time paling mulia. Sholat 5 waktu yang kita harus kerjakan setiap hari. Pasti terkadang kita selalu mengulur-ngulur hal tersebut, padahal sejatinya 5 waktu itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena di dalam 5 waktu itu kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal tersebut yang akan menimbulkan rasa tenang, rasa syukur, tawakal, tawadu itu muncul. Yang ketiga, baca Al-Quran, terutama Quran surah Al-Insyirah dan Quran surah Al-Ra'd ayat 28, yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang keempat, tawakal aktif, ya, bukan pasrah tanpa usaha ya guys, tapi ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita bisa melaksanakan yang namanya journaling. Jadi kita bisa menorehkan keluh kesah kita di buku diary ataupun catatan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi kehidupan kita yang selanjutnya. Dan kita juga bisa melaksanakan yang namanya olahraga seperti lari pagi, senam, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang berbau dengan kesehatan fisik seperti itu. Dan yang menurut aku paling penting, kita harus bisa menjaga diri kita dari scrolling sosmed yang berlebihan, seperti kita menonton TikTok, Instagram, karena hal-hal tersebut yang menurut aku bisa memicu datangnya overthinking kita, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Ingat teman-teman, ingat sahabat, pada sejatinya pencapaian kita itu bukan dinilai dari pencapaian orang lain, karena pada dasarnya kita punya pencapaian sendiri-sendiri dan punya waktu sendiri-sendiri. Yang kita lakukan saat ini adalah kita berusaha jadi orang yang lebih baik lagi dan mengupgrade kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi ingat ya sobat, pasrahkan yang di luar kendalimu, ikhtiarkan yang ada di tanganmu. Stop overthinking, start tawakal. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa terus nonton channel Hikmah Kalam ID, karena menyemai hikmah menyejukkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.